Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas perpajakan yaitu tentang pemungutan pajak. Yang membahas stelsel dalam pemungutan pajak. Apa sih stelsel dalam pemungutan pajak? Eh, Stelsel dalam pemungutan pajak adalah metode untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Ada tiga jenis utama, yaitu stelsel nyata atau real. Pajak dihitung berdasarkan penghasilan sesungguhnya di akhir tahun, adil namun memberatkan di akhir tahun. Selanjutnya, stelsel anggapan atau fiktif. Pajak dihitung berdasarkan pikiran di awal tahun, memudahkan pemerintah namun kurang akurat. Selanjutnya, yaitu stelsel campuran atau mix. Kombinasi real dan anggapan. Pajak diangsur di awal sesuai dengan di akhir tahun digunakan di Indonesia. Selanjutnya, apa saja kendala dalam pemungutan pajak? Ada beberapa kendala, eh, yaitu kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Banyaknya masyarakat belum memahami pentingnya pajak dan manfaat pajak dan tidak mengetahui sanksinya. Kondisi ekonomi rendah, prioritas kebutuhan dasar lebih tinggi daripada pembayaran pajak. Keterbatasan basis data. Data tidak akurat menyulitkan verifikasi laporan pajak, membuka celah ketidakpatuhan, seperti di desa-desa. Selanjutnya, rendahnya kepercayaan masyarakat. Persepsi penyalahgunaan pajak mengurangi kepatuhan. Selanjutnya, tarif pajak tinggi. Yang kita ketahui yaitu setiap tahunnya pajak selalu bertambah dan naik. Itu dianggap masyarakat memberatkan. Meskipun wajib pajak berpenghasilan besar, selanjutnya bentuk perlawanan pajak. Ada dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Apa sih perlawanan pasif itu? Perlawanan pasif adalah tidak ada upaya sistematis untuk menghambat penerimaan negara. Karena kebiasaan sosial ekonomi, contohnya menyimpan uang di rumah karena belum terbiasa dengan perbankan. Perlawanan aktif. Usaha wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayar. Penghindaran pajak, pengurangan pajak secara ilegal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak. Pengurangan pajak dengan melanggar peraturan seperti memberikan data palsu dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, pihak terkait dalam pemungutan pajak. Siapa saja yang terkait dalam pihak yang dalam pemungutan pajak, yaitu ada bendahara pemerintah, bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atas transaksi pemerintah di APBN atau APBD. Selanjutnya, pemegang kuasa atau izin atas kontraktor. Kontraktor kerjasama minyak dan gas bumi atau pemegang izin perusahaan panas bumi. Dan ada BUMN. Selanjutnya, penggolongan pajak. Pajak itu dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, pajak langsung, pajak tidak langsung.
Berdasarkan golongannya ada dua, pajak langsung dan tidak langsung. Dan berdasarkan instansi pemungut, ada dua juga, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Berdasarkan sifat, ada dua sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah berdasarkan kondisi dan kemampuan individu atau badan, dan pajak objektif adalah berdasarkan kondisi objek saja. Contohnya pajak impor, PPN, bea materai. Kesimpulannya adalah pemungutan pajak menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran, rendahnya kepercayaan, dan birokrasi yang rumit. Ini menyebabkan perlawanan pajak dan rendahnya kepatuhan. Sistem perpajakan merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, berbagai kendala teknis dan moral dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi, pengawasan yang baik, dan sistem yang transparan agar pemungutan pajak dapat terlaksanakan dengan baik. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak saya sengaja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.